Hai Sobat Misioner, pada kisah Santo Santa kali ini, kita akan membahas kisah seorang Santa yang dikenal karena cintanya yang begitu mendalam kepada Tuhan, serta doa yang begitu kuat hingga mampu mengubah cuaca. Inilah kisah Santa Scholastica, saudari kembar dari Santo Benedictus yang hingga kini menjadi teladan bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Santa Scholastica lahir pada tahun 480 di Nursia, wilayah Umbria, Italia. Ia berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Namun keistimewaan kelahirannya bukan pada status sosial keluarganya, melainkan karena ia adalah saudara kembar Santo Benedictus, seorang tokoh penting dalam sejarah gereja yang dikenal sebagai bapak monastisisme barat. Sejak kecil, Scholastica dikenal cerdas, ramah, dan juga memiliki kedalaman iman yang luar biasa. Berdasarkan catatan Paus Gregorius pertama, ia telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan sejak usia yang sangat muda. Berbeda dari gadis-gadis Romawi pada masanya, Scholastica memilih meninggalkan kehidupan duniawi demi pengabdian kepada Tuhan. Ketika Scholastica menginjak usia 20 tahun, hidup saudaranya Benedictus berubah drastis. Ia meninggalkan Roma karena muak dengan moralitas kota tersebut dan memilih hidup bertapa di Subiaco. Meski terpisah, Scholastica tetap setia pada panggilannya. Menurut tradisi Benediktin, ia kemudian mendirikan sebuah komunitas religius wanita di Plombariola, sekitar 5 mil dari Biara Monte Cassino yang didirikan Benedictus. Di tempat ini, Scholastica menjadi abdis pertama yang memimpin para biarawati dengan aturan hidup membiara menurut regula Benediktin. Walaupun tinggal tidak terlalu jauh, keduanya mematuhi aturan biara yang ketat. Wanita tidak diperbolehkan memasuki biara pria. Karena itu, mereka hanya bertemu setahun sekali di sebuah rumah kecil dekat gerbang Monte Cassino. Dalam pertemuan itu, mereka tidak membicarakan hal-hal duniawi. Waktu mereka habiskan untuk memuji Tuhan, membaca kitab suci, serta berdiskusi mengenai kehidupan rohani. Pertemuan ini menjadi sumber kekuatan spiritual bagi mereka berdua. Pertemuan mereka yang terakhir terjadi pada tahun 543, dan inilah momen yang paling terkenal dalam kisah hidup Santa Scholastica. Saat malam tiba, Scholastica memohon agar saudaranya tidak pulang dulu dan tetap berbincang tentang hal-hal rohani hingga pagi. Namun Benedictus menolak karena aturan biara melarangnya menginap di luar biara. Scholastica kemudian menundukkan kepala, menangkupkan tangan, dan berdoa dengan penuh iman. Secara ajaib, hujan badai deras turun begitu dahsyat hingga Benedictus tidak bisa pulang. Ketika Benedictus terkejut dan bertanya apa yang dilakukan saudarinya, Scholastica menjawab dengan lembut, "Aku memohon kepadamu, tetapi engkau tidak mau mendengarkan aku. Jadi aku memohon kepada Tuhanku, dan Ia mendengarkan aku." Mereka akhirnya menghabiskan malam itu berbincang mengenai sukacita kehidupan rohani. Paus Gregorius pertama mencatat bahwa dalam kejadian ini, kasih Scholastica lebih besar daripada ketegasan aturan, karena ia yang lebih mengasihi adalah yang lebih berkuasa. 3 hari setelah pertemuan itu, Benedictus melihat sebuah penglihatan ketika ia berdiri di jendela biaranya. Ia melihat jiwa Scholastica naik ke surga dalam rupa seekor burung merpati putih yang bersinar. Benedictus mengerti bahwa saudarinya telah meninggal dunia. Dengan penuh sukacita rohani, ia memuji Tuhan, mengutus murid-muridnya, dan membawa jenazah Scholastica ke Monte Cassino.
Ia menguburkan Skolastika di liang yang sebenarnya telah ia persiapkan untuk dirinya sendiri. Ketika Benediktus wafat kemudian, mereka berdua dimakamkan bersama sebagai tanda persatuan mereka dalam Tuhan, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Santa Skolastika wafat pada tahun 543 dan diperingati oleh Gereja Katolik setiap tanggal 10 Februari. Ia dikenal sebagai pelindung badai, hujan, dan halilintar, pelindung para biarawati, dan pelindung anak-anak yang mengalami kejang. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa doa yang tulus dan hati yang penuh kasih memiliki kekuatan besar, bahkan mampu menggerakkan alam semesta demi kemuliaan Tuhan. Nah, itulah kisah Santa Skolastika, seorang wanita sederhana yang hidup dengan cinta yang begitu mendalam kepada Tuhan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk hidup dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus. Santa Skolastika, doakanlah kami. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati dan salam misioner.